Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transportasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Kohar, mahasiswa PPG Daljab tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109114672. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMK Negeri 14 Saralangun, Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi, di kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bersalam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita cek dulu siapa aja yang hadir hari ini. Ya. Anissa, Argunani, Dinda, Betty, Jutri, Mayang, Kristi. Maksudnya bilang hadir baik, dia bilang apa? Nah, bilang baik. Begitu ya? Oh, oke. Rindalia, Rasipa, Selvita, Ulfa, Anggun, Arif, Kasih, Oktaviani. Kemudian sudah, apa ya? Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak lihat dulu posisi duduknya, yang benar ke mana ya? Baju yang berkaki dari jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita Tujuan pembelajaran kita hari ini
peserta didik dapat melakukan atau memahami pelajaran yang telah Bapak sampaikan. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua, tujuan pelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis. Menganalisis berarti sama dengan mengamati. Mengamati apa dari tujuan dari pembelajaran tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini ada jelaskan ini. Nanti tujuan pembelajarannya yang pertama, guru menayangkan materi berisi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mengamati video tersebut atau burung yang dikatakan scientific atau mengamati. Kemudian yang ketiga, guru memberikan permasalahan terkait penerapan pelaku larangan pergaulan bebas. Yang keempat, guru meminta peserta didik merumuskan masalah terkait perilaku dan upaya menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kurung bernalar kritis. Kemudian peserta didik menjawab atas rumusan masalah. Nanti ada LKPD-nya, ada rumusan masalah yang ada. Oke. Nah, ada yang tahu perkataan tentang pengertian perbuatan zina? Ada yang tahu? Oke, silakan. Ada mau tanyakan? Berikutnya. Silakan. Silakan, maka. Pak, apa itu perbuatan zina? Perbuatan zina itu yang dilarang oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi janganlah engkau mendekati zina. Ini pengertian tentang zina ya. Tentang zina itu bahwasannya Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu itu artinya apa? Dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita kasih hapus dulu. Nah, dari pembahasan tentang materi wala taqrabuz zina tadi itu secara harfiah yaitu perbuatan keji dan zina. Secara istilah ini secara harfiahnya. Secara harfiahnya perbuatan keji dan zina. Secara istilah adalah hubungan selayaknya. Ini teman-teman pahami. Secara harfiahnya itu perbuatan keji dan perbuatan zina. Adapun secara istilah, ya, secara globalnya hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Nanti setelah Bapak sampaikan ini, kalian cermati. Ada Bapak tanyakan video, kalian cermati dulu, ya.
Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah berzina dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan kebiasaan. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama yang merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menuntut Allah supaya terjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan beberapa contoh perbuatan melakukan zina adalah seperti ini. Pertama, melakukan pergaulan bebas. Jadi dari tujuan tersebut, ya, bahwasannya cara tadi dari tujuan tersebut tadi kan banyak tuh, dan menceritakan bahwasannya begini perbuatan zina akibatnya gini, ya. Yang paling fatal perbuatan gara-gara perbuatan zina tadi, kasihan terhadap anaknya. Anak yang dilahirkan bisa mengakibatkan psikologi atau mentalnya anak kena, ya, tekanan mental tadi. Ya, akibat breaking lagi, boleh breaking lagi. Tepuk semangat. ya, lembaran kerja, ya, lembaran kerja peserta didik. Nah, di sini ada nama jawaban pertanyaan-pertanyaan di sini. Apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatannya? Ya. Nah, ini kan kita bagi ke kelompok dulu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya.
sudah ada apa sini Pak? Satu, dua, ini belum ya? Nanti ya kalian silakan diskusi kelompok ya, diskusi kelompok silakan diskusi kelompok, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di tempat kerja kalian. Waktu 10 menit ya. Nah, lihat nih, ada pertanyaan di sini. Coba lihat. Waktu 10 menit. Jawablah presentasi di depan. Oke?
mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan dan berikan masing-masing apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Zina secara harfiah berarti falisa, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Yang kedua, sebuah larangan biasanya dilatar belakangi adanya kekhawatiran, begitupun dengan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra 17 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pengertian tentang perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Oke, dari lembar saya mengerti apa? Yang tahu? Kelompok satu apa tadi? Zina. Ya. Apa yang maksud zina? Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Oke, soalan dulu. Hukuman bagi pelaku pergaulan bebas dan perbuatan zina ini apa? Silakan kelompok dua. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan, berarti mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Oke, terus lanjut lagi. Lain dong, bukan pertanyaan. Kemudian apa saja, ya, apa saja manfaat dari kita menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ya, coba siapa yang tahu? Ya. Manfaatnya kita menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi apa? Ada sudah jelaskan semua. Manfaatnya atau lebih ininya, manfaat positifnya dari kita menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina nanti apa saja? Ada dulu, sudah tadi. Ada tadi. Begini, manfaatnya dari menghindari pergaulan bebas tadi ada. Saya ingat lagi, ada di situ jawabannya. Ya, coba yang tahu, siapa yang tahu? Silakan. Manfaatnya. Jadi tadi zina itu apa? Alhamdulillah sudah terjawab, sudah memahami, ya. Kemudian hukumannya sudah memahami. Sekarang manfaatnya dari menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina apa aja? Manfaatnya, ya. Waktu uang yang dimiliki oleh seseorang tidaklah dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif dan mendatangkan manfaat. Misalnya aktif di majelis taklim, melakukan kajian remaja, kajian kerukian, berolahraga, atau menciptakan kreasi-kreasi dan hasil karya yang bermanfaat. Dengan demikian, jika waktu yang kita miliki manfaatkan dan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, maka tidak lagi tersisa waktu lain untuk melakukan
Kemudian untuk kita ini pas lebih semangat lagi untuk kerja. Ya. Jadi itu saja. Tapi ada apa itu yang dimaksud dengan perbuatan zina? Sudah memahami. Kemudian hukumnya, dampak dari apa? Dan jadi ringkasannya adalah di dalam kita memahami pelajaran tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina ini, ringkasan dari segala rangkaian-rangkaian materi tadi, intinya kita diajarkan supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun pekerjaan kita lakukan. Nah, jadi gini. Hari ini pelajaran kita minggu ini yaitu tentang perbuatan pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, nanti untuk yang minggu depannya ya kita masuk lagi tentang penjelasan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menutup materi pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya, apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ya. Kemudian seluruh keluarga-keluarga kita mudah-mudahan selalu Allah kasih kesehatan, kenikmatan, lancar rezekinya ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri dalam pelajaran materi kita hari ini, nanti mudah-mudahan kalian setelah dari selesai dari menimba ilmu dari sekolah ini, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan apa-apa saja yang telah kalian pelajari di rumah sekolah ini. Kemudian apalagi ini kita perempuan ini kan adalah adalah satu ummah ya. Perempuan itu adalah guru pertama dari anak-anak yang depan nanti adalah Allah Subhanahu wa taala, itu anaknya ya, madrasah pertama. Jadi sebelum kita selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Dengan berakhirnya doa tadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ini saja untuk mereka. Ya, Pak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.